Hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati, kalau mengenai orang tua, ada kegalauan orang tua yang patut kita jadikan contoh dalam Al-Quran, yaitu kegalauan Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika kumpul dengan anak-anaknya, satu-satunya yang mengganjal perasaan beliau adalah pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di. Kalau suatu saat Bapak tidak ada, kamu nyembah apa, nak? Kamu jadi hambanya siapa, nak? Masih jadi hamba Allah atau pindah jadi hamba yang lain? Ayo kita jujur, kita ini semua hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu murah, yang mahal diakui. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba setan, hamba nafsu, hamba dunia, hamba jabatan. Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Jadi pendidikan harus diarahkan bagaimana agar anak menjadi hamba Allah yang total. Dia boleh pejabat tapi dia hamba Allah. Dia boleh pengusaha besar tapi dia hamba Allah. Dia boleh orang penting tapi dia hamba Allah. Nilai kehambaannya tidak bergeser. Itu yang pertama. Yang kedua, memang banyak di antara kita ibadah terjebak pada rutinitas ritual, tidak punya dampak dalam membentuk pribadi. Itu yang akibatnya sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau tapi nyolongnya lebih gede. Bingung malaikat bagaimana nyatetnya. Padahal ibadah yang dikerjakan dengan baik pasti punya dampak dalam membentuk pribadi orang yang melaksanakannya. Atharun fi taqwimi akhlaqil qaimi biha. Punya dampak dalam meluruskan moral orang yang melaksanakan ibadah itu. Kita ambil puasa misalnya. Hal terpenting dari puasa misalnya disiplin. Barang yang halal bisa ditunda. Coba Ramadan itu tempe halal maghrib, tahu halal habis maghrib. Itu barang halal itu disiplin luar biasa. Menunda saja. Air kelapa halal tapi habis maghrib. Istri sendiri halal habis tarawih. Habis tarawih. Barang halal bisa ditunda, itu kan disiplin. Contoh lain, kalau tengah hari Ramadan kita sholat zuhur. Waktu sholat zuhur, sebelum sholat zuhur kita berwudu. Waktu berwudu kan kita berkemur. Umpama waktu berkemur kita korupsi, dikit aja airnya kita minum, saya yakin jangan KPK, teman wudu sebelah juga nggak bakal tahu itu. Apa sih yang bikin kita nggak mau? Allah di mana? Aina Allah? Allah di mana? Ini sekarang Allah juga ditekan. Kamu korupsi ya? Iya. Tuhan kan tahu. Biarin. Tuhan mah tahu, nggak ribut. Tuhan nggak ribut. Tuhan juga ditekan. Bagaimana korupsi mau selesai kalau pejabat-pejabat kita disiplinnya takut atasan tapi nggak takut Tuhan? Sama anak muda naik sepeda motor ngebut, wang, lampu merah nyodok terus, di stop sama polisi. Prit, iya pak. SIM ada pak. STNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada bapak. Ini. Itulah disiplin kita sekarang. Itulah disiplin kita. Padahal kalau saya melihat seluruh konsep keagamaan kita muaranya pada disiplin kok. Syahadat. Soal apa itu? Disiplin keyakinan. Punya akidah lalu disiplin. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali Allah. Tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Disiplin.
Sekarang beda, disiplinnya separuh-separuh. Sholat menghadap Allah, mau dagangan laris menghadap mbah. Ini namanya iyyaka na'budu wa mbah nasta'in. Enggak boleh itu paket. Wawunya wawu ma'iyah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Wawunya itu wawu ma'iyah. Itu paket. Enggak boleh bisa. Kalau kepadamu kami menyembah, kepadamu juga kami mohon pertolongan. Disiplin. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya nyengser Pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Disiplin. Sholat, disiplin waktu. Prajurit itu kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan. Masa mau lapor yang tidak benar? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari yang keji dan munkar. Lagi pula pada sisi lain itu implementasi. Kita perlu Allah. Ini Ramadan, kita perlu Allah. Allah sendiri se-Asia nggak ada yang sujud, Allah nggak berhenti jadi Tuhan. Kita perlu Allah. Pada saat kita perlu Allah, contohnya adalah Rasul. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah mendapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Entoh beliau kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Kita bengkak juga karena asam urat. Orang yang dosanya sudah diampuni ini, kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud, tingkat saya perlu Allah. Kalau ayat Allah sudah bicara, gempa di mana-mana, angin puting beliung, banjir makin merata, longsor menjadi-jadi, teroris ditangkap tapi kompor meleduk, tabung gas jadi bom di mana-mana. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 3 menit. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 3 menit. Kita perlu Allah. Sholat, disiplin waktu. Puasa Ramadan, disiplin makan dan minum. Barang halal pun bisa ditunda. Alangkah baiknya kalau pejabat-pejabat negeri kita ketika dilantik yang dibaca nawaitu sauma ghadin. Nunda dululah. Tempe boleh maghrib, tahu boleh maghrib. Pejabat mau pakai mobil mewah boleh nanti kalau ekonomi sudah agak bagus, rakyat sudah enak nafasnya. Kadang-kadang pejabat-pejabat kita kalau dilantik yang dibaca sebaliknya, Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa yang dibaca. Bayangin orang buka puasa itu kan rakus, apa saja disikat. Namanya orang buka puasa, balas dendam. Mumpung boleh, mumpung situasinya memungkinkan, mumpung situasinya mengizinkan, terjebak pada perasaan seolah-olah situasi mengizinkan, terjadilah proses degradasi. Jadi saya percaya bahwa bulan suci Ramadan membentuk kepribadian setiap pribadi muslim dengan ibadah puasa yang dia laksanakan, asal dia tidak terjebak pada rutinitas. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah bilang, puasa itu kan 3 kelas. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Asal sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks, dia merasa dia sudah puasa. Panca indranya tidak ikut puasa. Kakinya tetap jalan ke tempat yang gak bagus. Telinganya tetap nguping, matanya tetap ngelihat, kupingnya tetap nggosip. Ah, saya sih gak ngomongin orang, saya cuma ngedengerin kok. Sama. Itu namanya join. Orang kan bisa ngomong gara-gara ada yang dengerin. Coba ngomong sendirian kalau nggak diobatin. Ya kita agak batasilah Ramadan. Sebaiknya sih di luar Ramadan juga dampaknya itu.
Karena apa? Ini zaman entertain. Ini zaman orang pandai membangun pencitraan. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ramadan membangun kecerdasan. Ini zaman orang pada pinter bikin bungkusan. Sehingga nilai jadi bias. Sementara masyarakat kita memang cepat heran, gampang kagum. Sekarang kiai sama dukun tipis bedanya. Bener. Kadang-kadang saruh kita ini. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, nggak jelas urusan. Pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai pakai helm, ketahuan. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini puasa membangun kepribadian kita sebagai seorang muslim. Itu pertama, disiplin. Yang kedua, kepekaan. Ini yang luntur sekarang. Sekarang banyak orang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Ini kalimat bersayap. Merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Merasa pintar sering bikin orang jadi sombong. Tapi pintar merasa itu melahirkan kebijakan. Nah, puasa membangun kepekaan. Nggak enak lapar. Padahal sebentar, maghrib datang, lapar hilang, haus lenyap. Saudara-saudaramu yang terkapar di kolong jembatan, orang-orang tua jompo yang merintih kelaparan tiap hari merasakan seperti itu. Janda-janda tua. Kalau yang muda sih udah banyak aja penyantunnya. Tiap hari merasakan seperti itu. Dari situ tumbuh kepekaan. Kepekaan melahirkan kepedulian. Dan kepedulian melahirkan kebersamaan. Ini juga penting. Kepekaan membentuk kepedulian. Kepedulian membangun kebersamaan. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Kalau kita berpangku tangan atas kesulitan saudara kita jangan heran pada saat kita kesulitan Allah berpangku tangan juga terhadap kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kepekaan. Yang ketiga, ulet dan tahan uji. Ini kan yang hebat. Kita nggak mau makan bukan lantaran nggak ada makanan. Kita nggak mau minum padahal di sekitar kita banyak minuman. Itu yang dahsyat. Kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu nggak istimewa karena saya nggak punya kesempatan korupsi. Tapi orang yang punya kesempatan, ada peluang dan dia sanggup mencegah diri, itu yang jihad. Dan banyak orang berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu naik dapat kesempatan, lebih gila korupsinya dari yang dia teriakin. Yang namanya jihad itu kalau ada peluang. Makanan banyak, minuman banyak, waktu bisa dicari. Kan puasa kalau ibadah lain kita nggak bisa pura-pura kan. Sholat, pura-pura sholat pasti ketahuan. Pura-pura sedekah, apa yang mau dikasih? Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Dulu ada jamaah haji, kapal pesawat rusak, transit di Singapura, penumpang boleh turun 3 hari istirahat, dia lupa balik ke pesawatnya. Akhirnya orang ke Jeddah, dia tetap di Singapura. Musim pulang haji, pulang juga dia ke rumah, beli gamis lah di Tanah Abang. Disambut orang dengan tangisan, bakarin petasan, ditanya, Bang Haji bagaimana di Mekah? Masya Allah, Mekah Cina melulu katanya. Ya terang aja orang Singapura. Jadi ibadah lain tuh nggak bisa pura-pura. Pura-pura sholat kelihatan. Pura-pura pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa gampang. Tengah hari masuk kamar makan, luar kamar bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin belaga miring. Kenapa lo lemes? Puasa. Bisa pura-pura. Tapi kan tidak kita lakukan karena merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah.
merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu sumber daya kontrol yang paling efektif. Akhirnya saya mau rumuskan. Pertama, dasar panggilan melaksanakan ibadah puasa adalah iman. Ini pondasinya. Yang kedua, puasa melahirkan disiplin yang tinggi dan kepekaan yang membentuk kepedulian. Kepedulian akhirnya melahirkan kebersamaan. Mari kita puasa zahir dan batin. Amin. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz dan pemirsa TV dimanapun berada, tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Zainuddin MZ. Semoga tidak ada halangan apapun yang bisa mengganggu puasa kita, insya Allah sampai malam takbiran nanti. Baiklah, kira-kira kalau kita bicara halangan, kira-kira di jalur Gaza sana ada halangan atau tidak pada saat menjalankan bulan suci Ramadan ini? Kita lihat dulu tayangannya bersama-sama, kabar terbaru dari Newsroom. Ini dia.